Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, sungkitnya. Oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus, masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Segalanya dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, lepas. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala ikatan, dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka dia, kamu bagi dia, ayo melepaskan dia dan segala ikatan untuk orang keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Roh Kudus, dalam nama Yesus, Shalom, Shalom, Roh Kudus, Roh Kudus, keluar dalam nama Yesus. Dikubur hari ini, sore hari ini, menjadi kuburan yang baru sudah datang dalam nama Yesus, yang baru dalam nama Yesus. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus ini sampai detik ini masih belum sepakat, teman-teman. Masih belum sepakat denominasi mana yang sebenarnya sesuai dengan pengajaran Yesus. Walaupun dari sudut pandang agama Islam, mau denominasi manapun, mau Kristen manapun, itu semua hanyalah pengikut Paulus. Mereka tidak pernah menjadi pengikut Yesus sejati.
Karena apa yang Yesus lakukan, itu tidak mereka lakukan. Contohnya apa? Yesus berdoa, Yesus berpuasa, Yesus bersunat. Mereka tidak lakukan itu. Yang mereka ikuti adalah Paulus. Itu dari sudut pandang kacamata Islam ya. Mohon maaf saya katakan. Itulah kenapa sampai detik ini sudah 2000 tahun masih ribut mereka. Masih terus ribut. Dan semoga dengan kita tampilkan video-video seperti ini membuka mata teman-teman kita yang Kristen untuk sadar, untuk tahu bahwa ajaran yang mereka ikuti ini, agama yang mereka ikuti ini masih bingung. Bagaimana mungkin Anda selamat kalau Anda masih bingung tujuan Anda masih ragu-ragu, masih berselisih paham. Kalian bisa bayangkan, di dalam satu kelompok ya, mereka misalnya lagi mau pergi ke satu tujuan. Antar member di dalam kelompok tersebut itu beda pandangan. Ini harusnya lurus. Yang satu bilang, enggak, harus mereng sedikit, 2 derajat ke kiri. Yang satu lagi bilang, enggak, harus 5 derajat ke kanan. Oh enggak, kalian semua salah. Harusnya ke belakang, arah sebaliknya. Jadi mereka masih bingung. Siapa itu Yesus? Ajaran yang benar seperti apa? Belum lagi setiap waktu bermunculan ajaran-ajaran baru. Ini barusan viral lagi teman-teman ya. Ajaran dari Korea yang sudah masuk ke Indonesia dan disebut sebagai Kristen sesat oleh Kristen-Kristen lain. Muncul lagi nih. Nanti kita akan bahas di konten yang lain. Jadi sebelumnya kita tahu ada Kristen yang dibawa oleh pendeta Brian Syawarta ya, yaitu Kristen progresif, yang itu kemarin juga sempat viral, tetapi sudah layu sebelum berkembang. Sudah padam duluan. Walaupun mungkin di akar rumput masih banyak tuh orang-orang Kristen progresif yang terus bergerilya mencari jemaat, mencari pengaruh. Dan di sini saya akan tampilkan pertarungan lama lagi nih teman-teman. Ya, ribut lagi teman-teman, ribut lagi antara apa? Karismatik dan reform. Wah, ini dua musuh bebuyutan nih teman-teman. Yang satu sibuk menyerang, yang satu sibuk mencari domba, mencuri domba. Jadi kalau reform, kita bisa lihat kerjanya tuh menyinyiri orang lain. Bahkan bisa dibilang polisi-polisi Trinitas, orang-orang yang paling suka membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan Kristen lain, itu adalah reform. Pendeta Stephen Tong, Deki Ngadas, Esra Soru, Muri Wali, nah, ini kan reform nih. Kerjanya apa? Ngata-ngatain orang lain sesat. Bahkan ngata-ngatain sesama mereka juga sesat. Dari muda sampai tua, nyinyirin orang. Nah, ini yang seru nih. Jadi Pastor DHI, dari karismatik, ini kasih nampak bagaimana perjalanan hidup Stephen Tong dan Muri Wali, dari muda sampai tua, kerjanya nyinyirin orang. Bukan fokus dengan pelayanan. Bukan fokus mencari jiwa. Tapi kerjanya apa? Menyerang sesama hamba Tuhan. Menyerang Kristen yang lain. Bukan fokus bagaimana supaya orang-orang Islam, orang-orang non-Kristen itu bisa yakin kepada Yesus. Ini enggak. Ribut terus sendiri. Ini ditampilkan ya sama Pastor D. Luar biasa karena memang kita tahu Pastor D ini karismatik yang nggak tahan. Seorang pendeta karismatik yang nggak tahan melihat serangan-serangan dari orang-orang reform. Jadi kalau reform ini sering dan sangat sering malah menyerang denominasi Kristen lain. Dan yang jadi korban itu biasanya karismatik. Karismatik itu paling sering jadi korban. Tetapi karismatik, nah, mereka nggak membalas biasanya. Jadi yang satu nyerang, sedangkan karismatik sibuk dengan mencuri domba. Kalau karismatik kita lihat, itu pendeta-pendetanya malas. Malas sekali menanggapi orang-orang seperti Stephen Tong, ya, Muri Wali, dan sebagainya. Kalaupun ada yang menanggapi, biasa karena udah kesal, karena udah marah. Udah nggak tahan, itu pun cuma komentar 1-2, udah besok nggak komentar lagi. Mereka fokus. Fokus dengan apa? Mencari domba. Kalau menurut sebagian denominasi, bilangnya mencuri domba. Sibuk mencuri domba dari gereja lain. Itulah Gilbert Lumondong, Philip Mantova. Ya. Kalian lihat, mereka fokusnya apa? Dirikan gereja sebanyak mungkin, buka cabang sebanyak mungkin, buat KKR, ambil jemaat dari gereja lain. Bahkan kita tahu, Philip ya, itu waktu buka di kota Kupang, dia membaptis ribuan orang. Ribuan orang
dari Kristen lain. Bukan dari agama lain ya, tapi dari Kristen lain, dia baptis. Jadi yang satu fokus nyinyirin, yang satu fokus nyuri domba. Ini dua-dua ini nggak ketemu-ketemu nih. Nggak ketemu-ketemu. Yang satu sibuk ngejar, yang satu sibuk nyuri domba orang lain. Kalau diibaratkan satu kan maling nih, nyuri domba. Yang satu polisinya nih. Sibuk marah-marah karena orang-orang karismatik dianggap cuman mencuri domba. Bukannya pindahin orang dari agama lain, ini nggak, malah pindahin dari gereja lain. Tetapi ya kita bisa lihat bahwa kedua denominasi ini itu juga diserang oleh denominasi yang lain, diserang oleh Kristen lain. Bagaimana Reform itu sekarang lagi dikritik habis-habisan oleh orang-orang Katolik. Dari Katolik nyerang habis-habisan karena dianggap, ya kamu sok-sok bilangin orang, memangnya kamu benar? Memangnya kamu udah yang paling ini sesuai? Enggak juga kan? Reform juga menurut Katolik salah. Menurut Katolik pengajaran mereka salah. Malah disebut gnostik ya. Dikatakan bahwa Protestan ini adalah ajaran gnostik. Dan yang paling kuat gnostiknya ya Reform. Kalau kita lihat kacamata orang Katolik. Nah, jadi memang saling nyindir ini luar biasa di mereka. Dan kita dengarkan dulu ya. Ini pemaparan dari Pastor D. Yang melihat bahwa ini muri wali. Ya, terus mendiang mengapul sagala. Stephen Tong, ini ngapain gitu? Anda tuh hidupnya kok menderita banget. Anda hidupnya tuh kok susah banget. Kerjanya ngurusin orang aja. Nah, contoh ini. Ada namanya kausalitas dalam kehidupan ini. Yang saya melihat bahwa Pak SP ini ya, terus-menerus menyinyir kekristenan karismatik, tidak berhenti, saudara. Nanti saudara lihat cuplikan videonya dari dia mulai mukanya masih segar sampai tuanya itu terus menyinyir ya Kristen karismatik dan Pantekosta, dan diikuti oleh Mbah Bram dengan mengatakan bahwa tidak akan melonggarkan ya sedikit pun semangatnya untuk melawan ya ajaran-ajaran seperti yang karismatik dan Pantekosta. Saudara bisa lihat videonya dulu lah ya. Bulan sama saya tidak akan melonggarkan semangat saya, tidak akan melonggarkan satu motif atau satu tekadnya untuk terus melawan kekacauan ini, saudara. Kekacauan. Dan selama saya berkata-kata keras dengan kekacauan-kekacauan semacam ini, hampir tidak ada orang-orang intelektual dari gerakan ini yang memberikan perlawanan yang berarti. Ini fakta yang tentu sangat mengagetkan. Dia mengatakan bahwa ketika dia melawan ya ajaran-ajaran seperti yang kacau-kacau ini, tidak ada intelektual dari karismatik yang melawan ini, dan ini adalah fakta yang mengejutkan. Fakta yang mengejutkan. Siapa yang terkejut? Ini kan sifat-sifat dari para mereka yang sombong sok ya, pret. Mengejutkan, santai aja coy, tidak mengejutkan itu ya. Kita lanjut ya. Intelektual karismatik yang kacau-kacau seperti ini, di mana mereka? Kenapa dia memberi pembelaan? Yang memberi pembelaan ya orang kerucu-kerucu yang tidak memahami teologi, asal jawabnya tidak berargumentasi, dia jawab yang lainnya. Yang banyak yang seperti Kemungkinan saya yang disinggung ini ya, kemungkinan yang dibilang kerucu-kerucu karena saat itu saya pernah masuk di Zoom daripada Pak Mangapul dan dia ada juga ya. Dan pastilah kita akan selalu berbeda karena dari dulu kita sudah berbeda. Lalu Anda menganggap bahwa kita kasih pertanyaan ini lain yang dijawab ya, sama juga. Ketika dia mengatakan bahwa dia pun bisa melakukan mujizat, yang mana tunjukkan, ya kan? Nah, saya ingin menjawab bagian ini. Kenapa tidak ada yang menurut dia tidak ada dari karismatik atau dari orang-orang intelektual dari karismatik yang menjawab ini? Yang pertama adalah tanpa dibela pun karismatik itu orang akan datang ke karismatik, ya. Orang lebih menyukai karismatik dan lebih memilih karismatik. Kenapa? Karena memang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ya. Jadi mereka ini terkesan untuk menghalang-halangi orang datang ke karismatik dengan menjelek-jelekan. Tetapi karismatik itu tidak bisa orang akan selalu datang ke karismatik karena sesuai dengan Alkitab. Sehingga mereka berkoar-koar sampai dari muda sampai tua, khususnya si SP itu nyinyir terus. Khususnya juga dalam berbahasa roh, dia nyinyir, saudara ya. Saudara lihat di layar. Ya kan? Ya, saudara. Itu adalah bahasa roh yang dia sering ledek orang karismatik ya. Dan sebentar kita akan sambungkan bahasa roh ini yang dia ngejek-ngejek karismatik ini. Jadi kita sambungkan ya, anggaplah dari muda mulai mengejek karismatik sampai tuanya. Jadi satu kali dia mengejek karismatik bahasa roh, kita coba sambungkan nantinya saudara-saudara lihat ya seperti apa. Sama juga dengan si Mbah Muri mengejek karismatik dengan memperagakan bahasa roh yang palsu tentunya sesuai dengan judul ini. Coba saudara lihat bahasa roh palsunya Muri Wali ini dijamin pasti palsu dari ST dan Mbah Muri. Saudara lihat. Ya, saudara sudah lihat ya
cara ngejek-ngejek karismatik berbahasa roh, dan ini adalah bahasa roh palsu, dibuat-buat. Dan sebentar juga kita akan sambung bahasa rohnya Simbah Muri ini. Sehingga ini adalah judul video 2 pendeta reform yang bahasa rohnya palsu. Jadi sebenarnya ini adalah dia menyampaikan singkat, tetapi saya mencoba menyambungkan, saudara, ya. Menyambungkan, sama seperti anak-anak ketika kita mengajar, ya. B-A, ba. B-I, bi. Ba, disambung babi. B-A, ba. B-A, ba. B-A, ba. Disambung ba, 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 ba. Nah, sama. Jadi kita coba nanti sambungkan, ya. Maka terciptalah bahasa roh yang palsu. Saudara, ya. Nah, kenapa saya sambung ini? Karena saya berpikir bahwa dari sejak muda, seorang ST ini sampai tuanya, rambut putihnya, itu hanya mencela karismatik, termasuk dalam bahasa roh. Dan oke lah, saudara, kita lihat aja, ya. Kita lihat videonya, ya. Yang diupload oleh Khotbah Sehat. Ya, judulnya 18 cuplikan khotbah yang bikin pendeta Stephen Tong tidak disukai banyak orang. Bukan tidak disukai banyak orang. Dia yang mengejek keyakinan, kepercayaan orang lain. Ya, jadi dia membuat dirinya untuk tidak disukai banyak orang. Saudara lihat ini. Berkembang makin menyeleweng, makin berkembang makin tergeser sampai pada gelombang ketiga mereka sudah berteriak-teriak, ketawa-ketawa, paling di atas sana, lalu mereka merasa itu Roh Kudus. Saudara, ini khotbahnya, hampir semua khotbahnya ini kalau kita geser, ini ngejek. Bisa membawa jemaat berbakti kepada Tuhan. Hati-hati, gereja yang paling banyak tekankan Roh Kudus adalah gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Nah, ini, ya. Itu sebab gereja Jadi kalau kita geser, satu orang yang datang belakangan dari mendapatkan second blessing, seperti satu simbol yang dikatakan. Coba tanya, engkau sudah berkarunia lidah? Belum. Kalau belum, berarti engkau belum dibaptiskan. Nah, kalau sudah diselamatkan, belum dibaptiskan. Lain. Diselamatkan, itu tahap satu. Dibaptiskan. jadi kalau saudara, kita scroll, ya. Jatuh, geblak, gemetar. Nah, itu kan, saudara, ya. Kalau saudara lihat di video ini, kita scroll saja, itu hampir setiap menit itu mengejek karismatik, saudara, ya. Mengejek karismatik. Makanya saya mencoba menyambungkan, ya, kalimat-kalimat ejekan dia itu seperti apa, dan itulah yang menggambarkan dirinya, ya. Jadi ini adalah sebab akibat. Saya sebagai bagian dari karismatik yang sering juga merasa, sebenarnya dari dulu saya ingin mengkonter dari ST dan Muliwali ini pada saat yang dulu, ya. Tetapi baru kali ini punya kesempatan. Dan saudara, saya sebagai karismatik tentu lebih lebih memilih, ya. Dan bukan berarti saya menjelekkan yang dulu, yang tempat saya, yang sebelum saya bertumbuh, rohani saya bisa bertumbuh. Dan saya rasa bahwa semua orang mengalami hal yang sama dengan saya. Di kekristenan saya yang lalu, saya tidak mengerti tentang firman. Saya mencoba untuk memahami, tapi seperti ada selubung. Ya. Sulit. Dan sama seperti ketika mendengar khotbah dari Pak ST ini, susah untuk dipahami. Susah untuk dipahami. Mereka menganggap bahwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi dipenuhi seperti apa? Ya. Saya melihat pernyataan-pernyataan mereka bahwa Roh Kudus itu terikat dengan firman, berarti dilem. Ya. Lalu mengatakan bahwa, adakah Bapak berbicara kepada anaknya bahwa terus kamu akan bertumbuh, otomatis anaknya itu akan bertumbuh. Beda dengan iman Kristen, saudara. Iman Kristen kepada Kristus itu adalah pengenalan, hubungan tiap hari, bukan satu kali. Kalau Anda berbicara bahwa satu kali tidak perlu ada hubungan dengan Tuhan, lihat Roh Kudusnya, berarti udah diam aja, tidak usah beribadah karena kamu sudah menerima seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan, Alkitab itu. Tetapi iman Kristen itu adalah hubungan pribadi. Kita harus membangun hubungan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Elohim itu adalah roh. Kemarin saya sudah membahas itu di dalam Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Elohim adalah roh dan orang harus menyembah dia dalam roh. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia akan menjanjikan penolong, itu Roh Kudus. Untuk menolong setiap kita. Dalam kelemahan kita. Mengingatkan kita setiap apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dan memimpin kita di zaman akhir ini. Mana mungkin Roh Kudus diikat dengan firman. Tidak bisa bekerja lagi. Fakta-fakta yang lain. Ketika Rasul Paulus mengunjungi jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Murid berkata, kami belum pernah mendengar apa itu. Maka Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah fakta menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak berhenti pada saat Pentakosta kedua dalam kisah para rasul. Tetapi mereka menganggap bahwa sudah berhenti dan tidak bekerja lagi. Lucu. Pandangan predestinasi menganggap bahwa keselamatan terbatas, tetapi di sisi lain menganggap bahwa tidak bekerja lagi dan kita menerima anugerah. Ini sesuatu yang membingungkan buat saya, saudara. Itu sebabnya saya pribadi, ketika ST berkhotbah, jarang sekali mengutip ayat-ayat yang memberikan suatu kejelasan. Yang melebar kemana-mana, membahas tentang teologi, ya hebat, teologinya hebat, ilmunya di negara mana, S1-nya di mana, S2-nya di mana, sama persis dengan Simbah Muri. Ketika mereka berkhotbah, yang dibahas adalah retorika belaka, pandangan teologi, doktrin teologi yang ditonjolkan. Sehingga setiap firman Tuhan itu jarang dibacakan. Ini adalah dasar Alkitab, saudara. Dasar Alkitab. Bahasa roh itu masih nyata. Yang harus kita alami, harus kita rasakan. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Kalau Roh Kudus pribadi tidak mungkin diikat oleh firman. Artinya pribadi yang masih bekerja. Yesus berkata bahwa saya akan pergi dan saya akan mengirimkan penolong yang lain. Kalau penolong berarti
dia punya tenaga, dia punya kuasa, bisa berinteraksi dengan orang lain. Bisa berinteraksi dengan kita. Itulah Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Elohim adalah roh. Kita harus menyembah dia dalam roh. Dalam Yohanes juga dikatakan bahwa akan tiba saatnya, akan datang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika terjadi aksi-aksi di dalam Korintus, di sana dikatakan rupa-rupa karunia, macam-macam karunia, tapi satu tubuh. Paulus menghendaki, aku menghendaki kamu kalau kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah kita berbicara kepada Elohim. Roh kita yang berkomunikasi. Sebagaimana yang disampaikan dalam Yohanes. Bahwa kita harus menyembah Elohim dalam roh. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya digenapi dengan pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Roh Kudus dicurahkan supaya mereka menerima Roh Kudus. Pribadi itu datang, saudara. Jadi kalau mereka sepanjang masa mereka menyinyir. Jadi saudara, seperti janji saya akan memperlihatkan dua orang ini yang sepanjang masa terus menyinyir kekristenan karismatik. Kita lihat saja langsung. Ya, saudara sudah lihat ya. Ini adalah aksi mereka yang terus menyinyir kekristenan karismatik. Dan jejak digital itu ya beginilah saudara. Ya. Ketika kita hanya kerjaan pintar ngejek, ada histori jejak digital, dan inilah yang saudara lihat. Saya sambungkan. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat saudara semua. Dan salam kekristenan yang waras di Indonesia. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Ya, jadi mereka ini saling berbalas teman-teman, berbalas pantun ya. Yang satu malas tanggapi secara langsung, cuman lewat nyinyiran, yang satu kerjanya nyerang terus. Reform biasanya akan terus menyerang orang-orang karismatik. Mereka mengatakan bahwa pengajaran ini sesat, bahasa setan. Ya, siapa bilang itu bahasa dari Roh Kudus? Enggak, itu bahasa dari setan. Enggak jelas, apa yang mereka sampaikan enggak jelas. Sedangkan yang satu merasa dia benar. Nah, ini ibaratnya kalau kita bicara ya, ini seperti yang satu orang mabuk, yang satu orang bodoh. Orang mabuk ketemu orang bodoh, berantem. Betul tidak? Kalau ada orang mabuk, ketemu dengan orang yang otaknya agak mereng, mereka akan berantem. Kalau ketemu dengan muslim yang waras, ya kita ngalah, cabut aja lah. Betul nggak? Teman kita lagi mabuk nih, asal ngomong. Perlu nggak kita ladeni? Enggak. Yang ada apa? Kita bawa dia pulang, kita urusin dia kita rawat. Kalau nggak ya kita hindari. Yang satu lagi orang idiot. Udah semi ODGJ. Kalau yang semi ODGJ ketemu muslim juga sama, kita hindari. Dia mau ngoceh apapun udah biarkan saja. Ngapain kita tanggapi? Nggak akan selesai. Kalau muslim, kalau mereka kan nggak, sesama mereka terus saling menyinyiri, saling menyerang. Bahkan kita tahu reform ya, sok-sok gaya. Itu bukan mukjizat, itu palsu. Saya juga bisa buat. Loh, tapi sampai detik ini nggak ada orang reform yang membuat KKR penuh dengan mukjizat. Belum ada. Dan menurut saya memang iya. Saya belum menemukan orang reform yang melakukan mukjizat ya. Terlepas dari mukjizat itu palsu. Mereka klaim kan mukjizat yang dilakukan di KKR karismatik itu palsu. Tapi minimal ada barangnya kan gitu. Ada show-nya, ada pertunjukannya. Kalau reform nggak ada memang. Ya, nggak ada. Terus menurut Pastor D, kenapa orang karismatik malas menanggapi orang-orang reform? Kenapa malas ditanggapi? Karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya gitu. Ditanggapi pun untuk apa? Yang satu kan, yang jualannya nggak laku nih. Yang nggak laku nih kerjanya jelek-jelekan yang laku. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada dua penjual kue. Yang satu penjual kuenya nggak laku. Karena dia nggak laku, dia punya waktu untuk gosip. Betul nggak? Orang yang kalau udah nggak laku, jualannya nggak laku, kerjanya apa? Ya cari kerjaan lain. Salah satunya gosipin toko yang laku. Jadi dia ngobrol sama tetangga, orang-orang lingkungan. Jangan beli di toko itu, nggak bagus. Produknya jelek. Ya, produknya itu udah mau basi. Itu susunya, tepungnya tepung busuk. Tepung murah. Kamu lihat dapurnya jorok. Wah, mereka asal-asalan. Sedangkan toko yang laku, mana sempat ngurusin gituan, teman-teman. Nggak sempat. Mereka tuh sibuk dengan pelayanan. Sibuk dengan acara KKR. Sibuk doain orang.
hadiri perjamuan, hadiri undangan. Jadi menurut Pastor DHI, ngapain karismatik ngurusin yang ginian? Toh karismatik tetap laku, toh karismatik walaupun dihina-hina, pertumbuhannya paling kencang. Di sini saya sebagai pengamat ya teman-teman, kalau kita kan muslim jadi penengah, jadi hakim yang adil. Nah dari dulu kan yang kita lakukan itu. Setiap ada Polikardus atau teman-teman kita Kristen berantem, kita jadi hakim yang adil. Saya ingat dulu, Pastor Sarah sama Joshua Tewu, beserta istrinya, Pendeta Esther itu berantem, ribut. Yang jadi penengah muslim. Betul tidak? Yang jadi penengah muslim. Saya jadi penengah. Sampai Paul Jang ngamuk-ngamuk, ini gimana ceritanya? Pendeta berantem sama pendeta yang penengahnya malah muslim. Ngaco. Terus pendeta Kristi berantem juga sama pendeta Sarah. Yang jadi penengah kita lagi. Kan begitu. Selalu kita lagi yang jadi penengah, karena kita hakim yang adil. Nah, jadi kali ini juga kita sama. Kalau saya bilang, memang faktanya orang karismatik nggak akan ngurusin yang ginian, kecuali karismatik yang nggak laku. Yang nggak laku mungkin. Itulah kenapa saya selalu bilang ke teman-teman. Banyak yang nanya gini, ini pendeta-pendeta yang ada di TikTok, di YouTube, yang suka ikut debat, itu kok bodoh-bodoh, Bang? Banyak yang nanya gitu ya, itu kok bodoh-bodoh? Udah disampaikan sama Bang Zuma, disampaikan Marifa, kok masih nggak nyambung? Padahal gampang sekali untuk dimengerti. Saya selalu jawab, ya mereka ini memang agak-agak gimana gitu. Ya mohon maaf, menurut saya memang agak-agak kurang, otaknya itu agak kurang. Kenapa? Ya karena memang mereka orang-orang terpinggirkan. Ya, mereka ini orang yang tersisihkan dari dunia pelayanan gereja. Kalau pendeta yang benar, pendeta yang hebat, pendeta yang laku, nggak akan ada waktu dia. Nggak akan ada waktu untuk ikut debat. Kalaupun ada waktunya mungkin sedikit. Contohnya Mel Atok. Mel Atok itu ikut TikTok baru-baru, dan dia cuma punya waktu saat malam. Itu pun ikut bentar, cuma 2 jam, 1 jam setengah. Udah itu selesai. Kenapa? Dia fokus dengan pelayanannya, undangannya, acara yang harus dia hadiri. Gereja karismatik, yang laku-laku nggak akan ada waktu, teman-teman. Kalian bisa bayangkan ya, minggu khotbah, malam minggu khotbah. Hari yang lain ngapain? Diundang sama jemaat. Kan jemaat kalau pindah rumah, buka kantor baru, buka cabang baru, ulang tahun, pasti ngundang. Pasti ngundang. Anda hadiri itu aja udah nggak sanggup. Saya punya kenalan beberapa pendeta karismatik yang lumayan top ya. Bukan kelas-kelas yang kroco, tapi yang lumayan top. Itu jadwalnya penuh. Jadwalnya penuh. Sampai 2 tahun lagi pun penuh, teman-teman. Susah sekali mereka membagi waktu, apalagi untuk ikut debat-debat berjam-jam. Nggak akan ada waktu. Jadi yang debat berjam-jam ini pendeta-pendeta sungsang, pendeta yang nggak laku, yang memang nggak ada yang diundang gitu, nggak ada yang mengundang mereka, nggak ada acara. Nah, jadi waktunya digunakan untuk apa? Cari korban, cari mangsa, kan begitu. Mana tahu dari penonton ini ada yang nanti jadi jemaatnya, ada yang mau jadi pengikut dia, ada yang mau jadi domba dia, kan begitu. Terus kalau kita lihat, kenapa pendeta MEM punya banyak waktu? Ya dia karena jemaatnya nggak ada, teman-teman. Jadi kerjanya nyinyirin orang, dari muda sampai tua. Dari muda sampai tua. Nanti kita lihat nih, pendeta MEM beberapa tahun ke depan, udah gimana? Mungkin sampai rambutnya putih semua pun. Kalau sekarang mungkin udah putih, tapi mungkin disemir ya. Kalau sekarang masih rajin dia, nyemirin rambut. Tapi nanti kan biasanya suatu titik ya, atau suatu waktu itu udah malas ya, udahlah putih lah gitu kan. Nanti kita lihat tuh, tetap akan nyinyirin sampai akhir hayat hidupnya, orangnya akan seperti itu. Kita berkaca kepada mendiang Mangapul. Sampai akhir hidupnya kerjanya komplain. Komplain toa masjid, komplainin pendebat muslim, komplainin saya, bahkan sibuk kan, wah saya laporkan kamu. Ya, saya punya keponakan di Polda, pangkatnya ini gitu kan, dibangga-banggakan. Nah, ini mereka teman-teman. Ya. Padahal harusnya fokusnya apa? Mencari jiwa. Fokusnya mencari jiwa dong. Masa kerjanya nyinyirin orang, memalukan. Dikatakan bahwa Pastor DHI ini pun dulu gitu. Saat dia ada di Kristen yang lama, artinya bukan karismatik,
dia masih bingung. Dia juga bingung dulunya. Ya, terselubung. Karena kenapa? Reform ini sibuk dengan predestinasi. Predestinasi itu artinya orang-orang yang ada di dunia itu sudah ditentukan. Misalnya, Rifa masuk neraka, Muriwali masuk neraka, ya, Mangapul neraka, Stephen Tong neraka, HMC surga. Jadi udah ditentukan. Dari awal sudah ditentukan. Apapun yang kamu lakukan nggak ada gunanya. Nah, itu ya, yang diimani oleh orang-orang seperti MIM dan sebagainya. Ajaran Kristen mereka itu menitik beratkan dengan predestinasi. Semua sudah ditentukan. Itulah yang menyelamatkan menurut mereka iman, bukan perbuatan. Kalau di Katolik, iman dan perbuatan. Kalau di Islam juga sama, iman dan perbuatan. Iman itu terjadi saat kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu sudah iman kita, wujud iman kita. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pastor DHI, ya, dia bilang apa? Harus membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan sekali, udah tuh lengket, enggak. Harus setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Islam. Yang lakukan itu Islam. Buktinya apa? Satu hari minimal umat muslim itu sholat 5 kali. Minimal itu teman-teman. Belum sama yang sholat duha, tahajud kan gitu. Itu udah minimal 5 kali. Artinya kamu membangun hubungan dengan Tuhan 5 kali sehari. Membangun hubungan dengan Allah. Kita sesama manusia saja. Ya, kita lihat, suami istri. Satu hari belum tentu 5 kali komunikasi. Bisa jadi komunikasi cuma pagi, sebelum ngantor. Sama pulang, ya, waktu malam. Sebelum tidur, komunikasi lagi. Itu saja sudah sangat dekat hubungannya. Apalagi yang 5 kali nih. 5 kali. Sedangkan orang sebelah berapa kali? Menurut pendeta Gilbert, seminggu sekali. Menurut Gilbert kan? Menurut Gilbert mereka seminggu sekali. Artinya apa? Hubungan yang terjalin antara umat muslim dan Tuhan itu jauh lebih luar biasa, lebih powerful. 5 kali sehari. Betul nggak? Jadi kalau Pastor DHI sudah sadar dengan yang begini, dia sudah mulai tahu dengan yang begini, alangkah baiknya kalau dia pindah ke Islam. Ya, di Islam Anda lebih jelas kalau gini. Udah konsepnya lebih tahu gitu, lebih benar gitu. Ya. Terus Pastor DHI juga mengatakan bahwa orang-orang reform ini, ya, orang-orang reform ini kalau khotbah entah melebar kemana-mana gitu. Kalau khotbah yang diomongin bukan Tuhan, yang dibahas bukan Tuhan, yang dibahas hanyalah kebingungan, membuat orang bingung. Yang ditonjolkan adalah gelar akademis mereka. Teologi, bahasa-bahasa yang ribet. Kenapa gunakan bahasa yang ribet? Supaya orang bingung, kan begitu? Betul tidak? Kalian kalau nggak ngerti, dan ingin meyakinkan penonton kalian, audiens kalian, bahwa kalian pintar, biasanya kalian akan pilih kata-kata yang aneh. Kita contoh, Vicky Prasetyo. Itu Vicky Prasetyo, dia pakai kata-kata aneh itu kenapa? Supaya penonton, pendengar bingung. Bingung dan merasa, oh ini pintar orang ini. Dia gunakan istilah-istilah aneh. Nah, sama, penggunaan teologi yang aneh, bahasa-bahasa yang aneh, tujuannya supaya orang bingung. Menurut Pastor DHI ya, membingungkan jemaat, dan sibuk menonjolkan, saya ini doktor teologi loh, gitu. Nah, memang, saya kadang bingung ya, kalau saya ketemu dengan mendiang manapun, Muriwali, yang dia tonjolkan gelarnya. Saya ini tamatan sini loh, jangan sembarangan kamu, saya tamatan sini gitu. Loh, terus kalau tamatan sana apakah membuat Anda jadi paling pintar, paling mengerti? Halo? Ya, tapi memang mereka seperti itu, mau gimana lagi? Ya, kenyataannya mereka seperti itu, mau gimana? Ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, tujuan kita buat konten ini untuk mengajarkan kepada teman-teman sebelah, baik itu yang karismatik, yang reform, ataupun di luar itu. Coba kalian renungkan, kalian review lagi. Masa ajaran seperti ini? Membingungkan. Masih belum final konsepnya. Ya. Untuk mengenal Roh Kudus, mengenal Tuhannya saja ribet. Nggak ngerti sampai sekarang. Udah berapa lama? Bagaimana mungkin Anda bergerak kalau Anda belum tahu tujuannya? Mutar-mutar Anda. Coba kalian lihat ya, kita tuh kalau mau kemana-mana, terutama di Jakarta tuh,
Kita lihat GPS dulu. Bukan karena apa ya? Bukan karena apa gitu. Tujuan supaya jelas tujuannya. Saya lihat di mall, orang kalau masuk mobil, ya itu yang dia lakukan pertama apa? Buka Google Map atau Waze, supaya tahu mau arah mana. Supaya tahu gitu kan arahnya. Supaya nggak berputar-putar. Kalau nggak nanti Anda habis waktu di jalan. Salah jalan di Jakarta, habis Anda. Kalau di Jakarta itu kan salah jalan, mutarnya jauh. Anda salah jalan aja sedikit, mutar Anda. Itu bisa setengah jam. Jadi pastikan dulu tujuannya jelas. Beragama juga gitu. Pastikan dulu Tuhan Anda yang mana. Tuhan Anda siapa? Cara Anda ke surga gimana? Anda mau kemana? Ke surga kan? Kecuali Anda mau ke neraka, nggak apa-apa, sembarangan. Kalau Anda mau ke surga, pastikan dulu. Caranya seperti apa? Ini agamanya kok masih bingung gitu. Masih bingung tujuannya. Review ulang teman-teman, review ulang ya. Terus kalau karismatik, ya kalian tahu juga lah. Kan kita nggak punya standar jelas nih untuk mengetahui mana yang benar mana enggak. Kalau dia bilang, oh ini bahasa roh benar kok, bahasa roh ini dari Tuhan. Dari mana Anda tahu itu yang benar? Dari mana gitu? Nggak ada kan gitu. Aplikasi untuk menerjemahkan bahasa roh. Kita lihat banyak sekali penipuan-penipuan saat ini. Sehingga kalau kita curiga ya wajar. Oh ini palsu juga kan gitu. Wajar dong orang kalau curiga dengan bahasa roh. Apalagi yang sampai menggelepar-gelepar, guling-guling di tanah. Apa bagusnya gitu? Masa Roh Kudus membuat orang seperti kerasukan? Seharusnya yang dipenuhi Roh Kudus itu orang yang tiba-tiba bijaksana. Yang sebelumnya mungkin pekerjaannya kacau balau. Ngomongnya tidak rapi. Tiba-tiba dia menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi bijaksana. Menjadi orang yang sangat baik, perlakuannya, kata-katanya, perilakunya kepada orang lain. Itu baru kepenuhan Roh Kudus. Kalau ada orang yang seperti itu ya, yang sebelumnya berantakan, hidupnya amburadul, tiba-tiba hidupnya sangat bagus, sangat teratur, ngomongnya enak, suka membantu orang, bijaksana dalam berbicara, itu baru kepenuhan Roh Kudus, saya setuju. Kalau ada orang seperti itu, kepenuhan Roh Kudus kalian bilang, saya pasti akan sangat setuju, teman-teman. Itu fair. Ini enggak. Datang ke gereja bagus-bagus, rapi-rapi, tiba-tiba menggelepar-gelepar, bajunya pun jadi berantakan, bajunya jadi kusut, rambutnya jadi kusut, dia jadi bahan tontonan. Ya. Tontonannya juga tontonan yang memalukan, karena menggelepar-gelepar di lantai, jungkril-jungkril, salto-salto di lantai, apa-apaan itu, teman-teman. Coba saya tanya, apa-apaan itu? Roh Kudusnya mempermalukan dia. Betul nggak? Mempermalukan dia. Divideoin sama orang. Divideoin, disebarkan. Ujungnya apa? Memalukan. Tiba-tiba, mamanya bilang, nah, saya dikirimin sama teman-teman. Kamu waktu ke gereja, kerasukan ya? Kan lucu gitu. Jadi, gosip. Jadi bahan gunjingan. Jadi bahan lucu-lucuan. Kasihan orang. Dan saya yakin itu bukan Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus nggak mungkin buat seperti itu. Ya, nggak mungkin gitu kan? Ada-ada aja gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja.
Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba.